Dua pemain tertinggi di NBA sekarang punya tinggi badan 221 dan 224 cm, yaitu Victor Wembanyama dan Zach Edey. Tapi gimana jadinya kalau ada bocah 20 tahun yang bikin mereka semua kelihatan seperti anak kecil? Dia adalah Olivier Rooks. Tingginya 236 cm, 12 cm lebih tinggi dibandingkan Wemby. Rooks bisa menjadi pemain tertinggi di NBA nggak cuma di era sekarang, tapi juga sepanjang sejarah liga. Bahkan faktanya dia sudah 5 cm lebih tinggi dibandingkan George Muresan dan Manute Bol, dua pemain tertinggi dalam sejarah NBA, dan 7,5 cm lebih tinggi dibandingkan sang legenda Yao Ming. Rooks bisa ngedang tanpa loncat. Di lapangan dia terlihat seperti sedang bermain dengan ring seukuran anak-anak. Gak ada satupun pemain di bumi yang bisa ngeblok tembakannya. Dan yang jauh lebih mengerikan dari itu, Rooks masih bisa bertumbuh lebih tinggi lagi. Tapi sebenarnya sehebat apa sih Olivier Rooks? Pemain dengan badan setinggi ini biasanya punya dua opsi yang jelas. Pertama, tampil dominan dan jadi cheat code di lapangan. Atau kedua, gagal memenuhi ekspektasi dan cuma jadi sosok yang viral sesaat saja. Untuk Rooks, dia punya potensi yang luar biasa untuk jadi opsi pertama. Tapi potensi itu juga sekaligus mendatangkan banyak tantangan berat yang gak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Untuk mengetahui dan memahami semua itu, kita perlu kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Rooks lahir dan dibesarkan di Kanada. Ayahnya punya tinggi badan 203 cm dan ibunya 185 cm, dan kakaknya 206 cm. Rooks punya genetik yang jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Saat masih TK, dia sudah lebih tinggi dari gurunya sendiri. Di jenjang SD, tingginya sudah hampir mencapai 213 cm. Di usia 15 tahun, badan Rooks makin menjulang tinggi sampai 226 cm, menjadikannya sebagai remaja tertinggi dalam sejarah dunia. Saat masih bocah, dia sudah punya fisik yang jauh lebih unggul dibandingkan para superstar dan legenda NBA. Gak semua orang percaya terhadap kenyataan ini. Bahkan para pelatihnya sampai meminta akta kelahiran Rooks untuk memastikan bahwa dia benar-benar termasuk sebagai anak-anak. Tapi yang paling penting, Rooks percaya terhadap dirinya sendiri. Percaya bahwa dia bisa memanfaatkan anugerah ini semaksimal mungkin dan gak berakhir menjadi bocah tiang listrik biasa. Rooks aktif bertanding di banyak lomba basket. Dia berkali-kali melakukan poster dunk ke anak-anak yang lebih tua darinya. Siapapun yang berusaha mencetak skor di depannya bakal otomatis kena blok. Timnas Kanada akhirnya tertarik dengan apa yang mereka lihat dari Rooks. Mereka selalu mengajak Rooks untuk bergabung ke skuad muda mereka tiap tahun. Bersama Timnas Kanada, Rooks diberi kesempatan untuk mengikuti program pengembangan talenta dari Real Madrid di Eropa. Jika dilihat sekilas, Rooks seperti bisa mendapatkan segalanya dan seolah-olah semuanya sudah terjamin dengan tinggi badannya itu. Tapi semua itu hanyalah sedikit bagian dari realita yang sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, Rooks harus menghadapi situasi yang jauh berbeda dengan kita semua. Agar badannya bisa tetap fit, dia harus makan 5.000 sampai 6.000 kalori per hari. Dia bisa kehilangan 2 kg setiap hari dan harus minum banyak sekali air untuk mendapatkannya lagi. Gak ada kasur yang bisa membuatnya terbaring bebas, tapi yang terberat dari semua itu adalah seiring berjalannya waktu, dia gak akan bisa mendominasi anak-anak lagi. Dia harus bisa bertahan dan terus berprogres di kompetisi yang sesungguhnya, melawan pemain-pemain yang jauh lebih elit dan profesional. Karena itu, Rooks memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya di salah satu akademi basket terbaik di Amerika, yaitu IMG Academy. Mereka selalu berhasil memproduksi pemain-pemain dan bintang NBA. Tapi yang satu ini mungkin jadi salah satu alasan utama Rooks memilih IMG. Beberapa tahun sebelumnya, mereka berhasil mengolah talenta Zach Edey, bocah tinggi dari Kanada yang dengan karakteristik yang sama dengan Rooks. Edey datang sebagai prospek dengan kemampuan dan potensinya nggak diakui orang-orang. Tapi setelah latihan keras di sana, dia jadi pemain terhebat di seluruh NCAA 2 kali beruntun, bawa kampusnya masuk final tingkat nasional, dipilih di urutan pick 10 besar NBA Draft, dan dinobatkan sebagai NBA All-Rookie First Team. Bersama IMG, performa Rooks meningkat secara keseluruhan. Di sisi offense, dia bisa jadi pemain yang semakin menakutkan di paint area. Di sisi defense, kemampuan ngebloknya jadi semakin akurat. Dan yang terpenting, proporsi badan dan cara dia bergerak terbilang sangat bagus untuk tinggi badannya. Tapi itu tetap saja memberikan kelemahan yang sudah bukan kejutan lagi bagi semua orang. Pemain setinggi Rooks jelas tidak bisa bermain lincah di lapangan, apalagi talentanya masih kasar. Gerak-geriknya memang melebihi ekspektasi, tapi dia tetap membutuhkan waktu lebih untuk berlari dari satu ujung ke ujung yang lain. Di era yang mulai mengutamakan tempo bermain yang cepat ini, Rooks harus berusaha lebih keras hanya agar tidak ketinggalan di lapangan. Setelah lulus dari IMG, Rooks mendapatkan reputasi sebagai prospek bintang 3 dan menduduki peringkat 305 dari semua pemain di angkatannya. Zach Edey juga berada di posisi yang mirip-mirip dengan Rooks pada masanya. Jadi bisa dibilang Rooks masih ada di jalan yang aman. Tapi pertanyaannya, apakah Rooks bisa memanfaatkan segala hal yang dia dapat dari IMG itu untuk bersinar? Rooks diberi kesempatan untuk membuktikan semua itu langsung di panggung internasional. Pertama di FIBA U16 Americas Championship. Di ajang ini, Rooks perakkan rataan 8,3 poin dan 10,3 rebounds, serta 2,5 blok per game. Di semifinal melawan Amerika yang punya banyak calon-calon pemain NBA, Rooks tampil impresif dengan 12 points, 12 rebounds, dan 4 blocks dalam 25 menit.
Performanya ini sangat produktif dan menjanjikan. Tapi yang terjadi beberapa tahun berikutnya jauh berbeda. Di FIBA World Cup U19 2 tahun kemudian, Ryux cuma punya rataan 3,2 poin, 3,4 rebounds, dan 1 blocks per game. Menit bermainnya menurun drastis. Bahkan sempat gak dimainkan sama sekali dalam 2 game. Tapi sisi positifnya, Ryux berhasil memasukkan 7 dari 8 tembakannya sepanjang turnamen ini. Akurasinya 87,5%. Di game dimana dia diberi menit bermain lebih dari 10 menit, dia berhasil mengumpulkan 10 poin dan 5 rebounds melawan Jepang. Dia cuma butuh waktu bermain lebih saja untuk tampil produktif. Permainannya belum sedominan itu, tapi sudah cukup efisien. Masalahnya, seiring berjalannya waktu, Ryux jarang mendapatkan kesempatan itu. Karena ada banyak center dan pemain yang bisa lebih diandalkan secara fisik, Ryux lebih sering duduk di bangku cadangan di ajang-ajang internasional berikutnya. Nasib yang sama juga harus ia terima di NCAA. Ryux bergabung dengan University of Florida yang akhir-akhir ini punya roster yang kuatnya bukan main-main. Saking kuatnya, mereka bahkan sampai membawa pulang gelar juara nasional tahun lalu. Saat itu, Ryux hanyalah seorang cadangan mati. Ia dan Florida telah sepakat untuk menjadikan tahun pertamanya sebagai red shirt, yang artinya dia bakal absen penuh pada tahun pertamanya. Tapi tetap bisa bermain 4 tahun penuh sesuai ketentuan NCAA setelah itu. Jadi Ryux hanya menghabiskan waktunya untuk latihan dan menyesuaikan diri di NCAA. Sosoknya yang mendatangkan sensasi dan viralitas mungkin hanya akan mengganggu misi Florida untuk jadi juara. Ekspektasi Ryux saat itu adalah setelah Florida jadi juara, pemain-pemain andalan mereka bakal lulus atau langsung masuk NBA. Tapi realitanya, para big man andalan mereka masih menetap di musim ini. Sehingga perkembangan Ryux di lapangan semakin terhambat karena menit bermainnya yang sedikit. Dia baru menginjak lapangan NCAA untuk pertama kalinya pada November 2025. Lalu cetak poin pertamanya 2 minggu kemudian melalui free throw dan memasukkan field goal pertamanya pada pertengahan Desember. Ryux masih menjadi prospek yang kasar. Pengaruhnya di sisi defense sudah tidak perlu diragukan lagi. Tapi kemampuan finishing dan footworknya perlu dikembangkan lagi. Dan kalau dia bisa meningkatkan kelincahan dan shootingnya, tentu saja dia bakal jadi pemain yang jauh lebih mematikan. Tapi Ryux tidak perlu khawatir karena dia masih punya banyak waktu. Zhang Edey juga merasakan hal yang sama pada masa-masa awalnya di NCAA. Dari total 28 game, dia cuma pernah 2 kali jadi starting 5. Tapi gak ada yang menyangka kalau 2 tahun berikutnya dia bakal menjadi meroket sampai jadi College Player of the Year. Ryux sudah pasti harus bermain 4 tahun penuh di NCAA agar bisa jadi pemain yang semakin matang. Musim depan dia akan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak di lapangan karena para big man Florida kemungkinan besar akan lulus musim tahun ini. Tapi apakah dia bisa jadi pemain NBA? Kita nggak pernah lihat seorang pemain seperti Olivier Ryux. Pemain-pemain NBA yang sangat tinggi sekarang sering dijadikan target oleh pemain guard melalui pick and roll. Tapi dengan mentalitas dan kerja kerasnya selama ini, gue yakin pasti ada tim NBA yang tertarik untuk bereksperimen dengannya. Dia nggak mau cuma dikenal sebagai pemain basket tertinggi dalam sejarah, tapi juga sebagai sosok yang kompetitif dan mampu memberikan kontribusi yang memuaskan untuk timnya. Itulah episode kali ini. Dimana lagi bikin jersey cuma 4 hari jadi, bisa custom satuan dan free design selain diisi sportswear. Gas, buruan ke all shopnya! Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.